Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Sehat semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin tentu kalian masih ingat Ibu sudah menjelaskan materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama menyatakan bilangan pecahan, di mana dinyatakan dengan A per B. Dengan A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak boleh sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Tentu kalian sudah dipelajari waktu SD, A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebutnya. Ibu beri contoh di sini, ada sebuah gambar pertama ada berapa kotak? Ada 4. Dan yang diarsir warna biru itu ada 1, maka pecahnya 1 per 4. Contoh yang kedua ada berapa kotak? Oke, ada 6. Dan yang diarsir itu warna biru ada 2. Maka pecahannya 2 per 6. Contoh yang ketiga ada segitiga dalam lingkaran itu ada 5. Dan yang diarsir 3. Maka pecahannya ditulis 3 per 5. Dan contoh yang terakhir ada berapa segitiga siku-siku dalam segitiga sama sisi? Ada 8 dan yang diarsir ada 3, maka ditulis 3 per 8. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Pecahan A per B dan C per D dikatakan senilai atau A per B sama dengan C per D jika A kali D sama dengan B dikali C. 3 jenis-jenis bilangan pecahan. Bilangan pecahan ada beberapa jenis, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan juga ada per mil. 3 membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. 2 pecahan berpenyebut beda dapat dibandingkan dengan cara sebagai berikut. A. Menyamakan penyebut kedua pecahan terlebih dahulu. Kemudian baru membandingkan pembilangnya. Atau juga bisa dengan menggunakan perkalian silang. 4. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jadi untuk menjumlahkan dan mengurangi bilangan pecahan yang penyebutnya sama, kita bisa menggunakan langsung menjumlahkan dan mengurangi pembilangnya saja. Sedangkan untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan berpenyebut beda dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Dan penyebutnya bernilai tetap, jangan dijumlahkan juga ya. Contoh soal di sini Ibu beri contoh 1. Jika bentuk sederhana dari 72% adalah P per Q, tentukan nilai 2P dikurangi Q. Maka kita ubah dulu persentase 72% diubah menjadi 72 per 100, karena persen pasti per 100. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4 sehingga didapat 72 bagi 4 18 per 100 dibagi 4 25. Sehingga nilai P itu 18 dan Q sama dengan 25. Kemudian kita masukkan dari nilai 2P dikurangi Q. 2P berarti 2 dikali 18 dikurangi 25. 2 kali 18 sama dengan 36 dikurangi 25 sama dengan 11. Sehingga nilai dari 2P dikurangi Q itu adalah 11. Contoh yang kedua, 8% ditambah 2 per 3. 8% ditambah 2 3 per 4 dikurangi 0,9. Kita ubah 8% itu 8 per 100. Ditambah kita jabarkan 2 3 per 4 itu 2 ditambah 3, kita kalikan 25 biar penyebutnya hasilnya 100. 3 kali 25 per 4 kali 25 dikurangi 0,9 sama dengan 8 per 100 0,08
ditambah 2, 3 kali 25, 75 per 4 dikali 25, 100. Kurangi 0,9. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 0,08 ditambah 2 ditambah 75 per 100, 0,75 dikurangi 0,9. 0,08 ditambah 2,75 dikurangi 0,9. 0,08 tambah 2,75, 2,83 dikurangi 0,9, maka hasilnya 1,93. Lanjut ke contoh yang ketiga. Budian akan membuat kue dan memerlukan 0,6 kg terigu. Akan tetapi ia hanya memiliki persediaan terigu 1/4 kg. Kemudian Budian membeli lagi terigu 0,5 kg. Berapa kilogram sisa terigu Budian setelah dipakai untuk membuat kue? Maka pertama-tama yang diperlukan 0,6 kg terigu dan yang dimiliki Budian 1/4. Ditambah lagi membeli lagi 0,5. Jadi sisa terigunya kita lambangkan S sama dengan 1/4 ditambah membeli lagi 0,5 kg, maka ditambah 0,5. Baru kita kurangi 0,6 karena yang diperlukan 0,6 kg terigu. Kita samakan penyebutnya. Ini diubah menjadi desimal. 0,25 ditambah 0,5 dikurangi 0,6, hasilnya 0,15. Mungkin sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.